Ya, jadi pada materi kali ini yaitu untuk persamaan diferensial orde 2. Jadi ada yang namanya itu metode eliminasi. Yang dimana metode eliminasi ini kita memerlukan beberapa persamaan. Nah, langsung saja untuk contoh soalnya atau soal dari metode eliminasi. Jadi untuk yang pertama ini yaitu soalnya Y1 pangkat double aksen Y1 double aksen kurang 4Y2 aksen plus Y1 sama dengan 0. Ini untuk persamaan kesatunya, persamaan pertamanya atau persamaan satunya. Ya, selanjutnya itu Y1 aksen plus Y2 double aksen kurang 4Y2 sama dengan 0. Ini untuk persamaan keduanya. Setelah kita dapatkan atau untuk soal persamaan ke-1 dan keduanya itu, lalu kita perlu untuk menurunkan persamaan keduanya, yang dimana Y1 aksen plus Y2 double aksen. Maaf, ini ada kesalahan penulisan untuk Y1-nya. Ya, lanjut, Y2 double aksen kurang 4Y2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan keduanya, yang dimana akan kita turunkan menjadi Y1 double aksen plus Y2 triple aksen kurang 4Y2 aksen sama dengan 0. Yang dimana ini akan menjadi persamaan ketiganya. Lalu setelah kita menurunkan persamaan kedua, lalu kita itu perlu untuk mencari nilai Y2 aksennya. Ya, untuk mencari nilai Y2 aksennya itu kita menggunakan yang dimana di sini menggunakan persamaan pertamanya atau persamaan yang persamaan satu. Ya, untuk Y1 double aksen kurang 4Y2 aksen plus Y1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan satunya, yang dimana ini nanti 4Y2 aksennya ini akan dipindah ruas ke kiri, yang dimana ini dari minus menjadi plus, dan di sini angka 4-nya ini akan menjadi pembaginya. Ya, di sini kita dapatkan Y2 aksen sama dengan Y1 double aksen plus Y1 per 4, yang dimana ini akan menjadi persamaan keempatnya. Lalu setelah kita mencari nilai Y2 aksennya, kita substitusi nilai Y2 aksennya ke persamaan 3. Ya, di sini kita menggunakan persamaan ketiganya, yang dimana Y1 double aksen plus Y2 triple aksen kurang 4Y2 aksen sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiganya. Persamaan ketiga setelah kita masukkan, kita gunakan di sini seperti pada persamaan keempat, yang dimana Y1 double aksen plus 1 dalam kurung Y1 triple aksen plus Y1 per 1 balas kurung kurang 4 dalam kurung Y1 double aksen plus Y1 per 1 sama dengan 0. Lalu setelah kita kalikan ini angka di luarnya ini, kita dapatkan hasil Y1 double aksen plus Y1 triple aksen plus Y1 per 1 kurang 4 Y1 double aksen plus 4 Y1 per 1 sama dengan 0. Lalu kita abaikan ini karena sepersatu, kita langsung saja jadikan 1 atau kita kelompokkan nilai-nilai yang ada di sini menjadi Y1 triple aksen plus dalam kurung Y1 double aksen kurang 4 Y1 double aksen plus dalam kurung Y1 kurang 4 Y1, yang dimana ini sudah kita kelompokkan ya. Lalu akan menjadi Y1 triple aksen kurang 3 Y1 double aksen kurang 3 Y1 sama dengan 0. Lalu setelah kita substitusi nilainya, kita perlu mengabaikan
turunan rendahnya. Turunan rendahnya itu ada pada Y1 triple aksen. Setelah kita abaikan turunan rendahnya ini akan menjadi persamaan kelimanya. Yang kita dapatkan di sini min 3Y 1 double aksen kurang 3Y1 sama dengan 0. Ya, di sini kita dapatkan persamaan kelimanya. Lalu setelah kita mengabaikan turunan rendah ini, kita perlu untuk menyelesaikan persamaan homogen dengan metode karakteristik. Yang dimana metode karakteristik ini untuk Y1-nya itu sama dengan E pangkat Rx. Ya, kita masukkan persamaan kelimanya. Min 3Y1 double aksen kurang 3Y1 sama dengan 0. Lalu untuk kita ubah menjadi metode karakteristik, yaitu menjadi min 3 R pangkat 2 E pangkat Rx kurang 3 E pangkat Rx sama dengan 0. Setelah kita hilangkan saja Rx-nya ini, kita eliminasi menjadi min 3 R pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Lalu di sini ada nilainya masing-masing, dari mana nilai dari Y1 aksen, Y1 double aksen, yang dimana sebagai contoh dimana kita sudah mendapatkan 3 akar dari R1, R2, dan R3-nya. Jadi langsung saja untuk selanjutnya itu kita perlu mensubstitusikan Y1 dan Y1 double aksennya ke persamaan 4, yang dimana kita menggunakan persamaan keempatnya. Ya, di sini kita akan menggunakan nilai dari metode karakteristiknya, yang dimana ini Y1 aksen, Y1 double aksennya kita akan masukkan ke dalam persamaan keempatnya, yang dimana di sini Y2 aksen kurang Y1 double aksen plus Y1 seperempat. Lalu di sini Y2 aksen sama dengan 1 dalam kurung kita masukkan dari nilai dari Y1 aksen, Y1 double aksen, yang dimana dari nilai di sini kita ambil nilai dari sini, kita masukkan. Lalu untuk nilai Y1-nya juga sama, kita masukkan nilai dari sini ke dalam persamaan keempatnya. Lalu kita faktor eksponensialkan untuk persamaan keempatnya, yang telah kita masukkan nilai-nilai dari metode karakteristik tersebut. Lalu kita dapatkan Y2 aksen sama dengan seperempat dalam kurung C1 R1 pangkat 2 E pangkat 1 R1X bla 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 plus seperempat dalam kurung C1 E pangkat R1X, yang dimana di sini kita akan keluarkan dari atau kelompokkan dari kedua ruas ini masing-masing dari Y1 pangkat double aksen, Y1 double aksen, dan Y1-nya, sehingga kita mendapatkan hasil Y2 aksen sama dengan seperempat dalam kurung C1 dalam kurung R1 pangkat 2 plus 1 balas kurung E pangkat R1X plus C2 dalam kurung R2 pangkat 2 plus 1 balas kurung E pangkat R2X plus C3 dalam kurung R3 pangkat 2 plus 1 balas kurung E pangkat R3X. Setelah kita dapatkan hasil dari faktor eksponensialnya, kita integralkan Y2 aksennya. Ya, di sini Y2 aksennya kita integralkan hasil dari tadi yang telah kita hasil dari faktor eksponensialnya, integral dalam kurung seperempat bla 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 dx. Lalu kita mendapatkan hasil yang dimana ini hasilnya yaitu seperempat dalam kurung C1 balas dalam kurung R1 pangkat 2 plus 1 balas kurung E
pangkat R1X plus C2 dalam kurung R2 pangkat 2 plus 1 balas kurung E pangkat R2X plus C3 dalam kurung R3 pangkat 2 plus 1 balas kurung E pangkat R3X balas kurung plus C, yang dimana C ini adalah untuk konstantanya. Ya, setelah ini kita perlu untuk mencari pembuktiannya dengan menggunakan aplikasi Tony. Ya, kita sudah di aplikasi Tony, yang dimana ini untuk menggunakan pembuktian ya. Di sini sudah tersedia untuk skripnya. Ya, ini skripnya sudah tersedia dan sudah diisi oleh nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi. Jadi langsung saja untuk pembuktiannya. Ya, di sini kita dapatkan grafik yang dimana hampir setara, yang dimana ini berarti perhitungan kita sudah benar. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan penyelesaian soal menggunakan metode matrix. Jadi di sini soalnya itu adalah X1' sama dengan 4X1 dikurangin X2, lalu X2' sama dengan X1 plus X2. Dimana langkah-langkahnya itu kita pertama mencari nilai lambdanya dulu dengan metode deviasi. Jadi 4 ini X1 ini 4 dikurangi lambda, lalu di sini posisi X2-nya itu min 1. Sini 1 untuk X1-nya ini dan 1 min lambda ini untuk X2-nya ini sama dengan 0. Nah, caranya tuh kita tuh mengkalikan 4 min lambda ini dengan 1 dikurangin lambda, lalu dikurangi min 1 dikali 1. Jadi ngilang begini ya. Setelah itu ditemukan hasilnya menjadi lambda kuadrat min 5 lambda plus 5 sama dengan 0. Di sini kita tidak bisa memfaktorkannya langsung. Di sini kita menggunakan rumus ABC, di mana A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 5. Setelah itu seperti ini bentuk rumusnya, dan kita masukkan nilai-nilainya sehingga menjadi seperti ini. 5 plus minus 2,24 per 2. Jadi karena ada plus minusnya berarti ini dibagi menjadi 2 lambdanya. Ada 2 jawaban. Lambda 1 itu sama untuk plusnya, yaitu 5 plus 2,24 dibagi 2 sama dengan 3,62. Dan lambda 2 nya ini untuk minusnya, jadi 5 dikurangi 2,24 per 2 sama dengan 1,38. Setelah itu kita akan mencari nilai A1 dan A2 nya dengan memasukkan lambda 3,62 ini. Berarti lambda pertamanya. Baik, sekarang kita akan membuat matriks seperti ini. Jadi 4 min lambda seperti ini. Seperti mencari nilai lambda itu 4 min lambda terus min 1 dikurang lambda, lalu kita kalikan dengan A1 dengan A2 sama dengan 0. Nah, ini lambdanya kan lambda pertama kita masukkan 3,62. Ini kita sudah masukkan, lalu operasikan sehingga menghasilkan 0,38 min 1 dan min 2,62 dikalikan dengan A1 dan A2. Proses pengaliannya itu seperti ini. A1 dikali 0,38, A2 dikali min 1. Lalu A1 dikali 1, A2 dikali min 2,62, sehingga hasilnya seperti ini. 0,38 A1 min A2 sama dengan 0. A1 dikurangi 2,62 A2 sama dengan 0.
Lalu di sini kita akan mencari nilai A2-nya, yaitu hasilnya 0,38 A1. Selanjutnya yaitu mencari nilai A1 dan A2 dengan masukkan nilai lambda tadi, yaitu masukkan nilai lambdanya itu 1,38. Sama seperti tadi, ini bentuk matriksnya, kita tinggal masukkan lambdanya itu yaitu 1,38. 4 dikurang 1 3,8 dan 1 dikurang 1,38 dikali A1 dan A2, sehingga hasil operasinya bentuknya seperti ini. Seperti tadi, A1 dikali 2,62, A2 dikali min 1, A1 kali 1, A2 dikali min 0,38, sehingga hasilnya bentuknya seperti ini. 2,62 A1 dikurangi A2 sama dengan 0, lalu A1 min 0,38 A2 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari A2-nya, yaitu A2 sama dengan 2,62 A1. Lalu kita masukkan ke persamaan matriksnya sehingga menjadi seperti ini untuk lambda sama dengan 3,62, yaitu X1 itu sama dengan E pangkat 2,24 T. Lalu X2 sama dengan 0,38 E pangkat 2,24 T. Lalu untuk lambda 1,38 yaitu X1-nya sama dengan E pangkat 1,38 T dan X2-nya sama dengan 2,62 E pangkat 1,38 T. Setelah itu kita akan melihat grafik dengan menggunakan aplikasi Tony. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan pembuktian dengan menggunakan aplikasi Tony, menggunakan skrip Python. Jadi di sini kita akan melakukan pembuktian dengan metode matrix. Jadi di sini saya akan jelaskan. Pertama di sini ada bisa dibilang ini library-nya, library Python. Itu ada import, numpy, asnp. Ini digunakan untuk komputasi numerik. Lalu ada matplotlib, pyplot digunakan untuk membuat plot hasil. Lalu ada scipintegrate, ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Lalu di sini ada def odes x, t. Jadi fungsi odes ini mendefinisikan sistem persamaan diferensial. Lalu di sini ada x1 dan x2 ini merupakan dua variabel yang diambil dari x, mana di sini x-nya itu merupakan vektor inputnya. Lalu ada dx1 ini dan x2 ini merupakan turunan dari x1 dan x2 terhadap waktunya. Jadi di sini kita akan masukkan nilainya itu yang x1 prime dan x2 prime itu di sini kita masukkan. Lalu fungsi ini mengembalikan turunan, return. Selanjutnya di sini ada x0 sama dengan kurung 1,1. Ini merupakan kondisi awal untuk x1 dan x2 yang masing-masing itu dimulai dari nilai 1. Lalu untuk T ini merupakan rentang waktu dari 0 hingga 2. 0 hingga 2 dibagi menjadi 400 titik, sehingga kode N ini bisa menghitung nilai X1 dan X2 di tiap titik waktunya. Lalu X sama dengan odes, X0, T ini
Jadi ODN ini menyelesaikan sistem OD yang telah didefinisikan dalam ODES menggunakan kondisi awal X0 dan rentang waktu T. Setelah itu ada nih pemisahan untuk plot X1 dan X2. Ini untuk X1 ini mengambil semua baris dari kolom pertama yang merupakan nilai X1. Begitu pula dengan X2, mengambil semua baris dari kolom kedua yang merupakan nilai X2. Lalu ini plot ini digunakan untuk plot X1 dan X2 terhadap waktu T dengan label sumbu X dan Y serta grid untuk meningkatkan keterbacaan. Lalu PLT show ini itu untuk menampilkan grafiknya. Oke, sekarang mari kita akan coba running gimana bentuk grafiknya. Baik, seperti ini bentuk grafik dari metode matrix.